Ma'asyiral muslimin, para jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Semua di antara kita pasti mengaku mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan di antara bukti bahwa kita mencintai Rasul sallallahu alaihi wasallam tentunya setelah ittiba, mengikuti beliau, meneladani beliau, maka bukti cinta kepada beliau adalah kita mencintai orang-orang yang dicintai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Merekalah para sahabat-sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam, adalah generasi yang paling dicintai, manusia-manusia yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dan dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daripada manusia yang datang setelahnya. Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam banyak memuji para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam Al-Qur'an ataupun di dalam sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebelum kita menyebutkan dalil-dalil yang menunjukkan tentang keistimewaan para sahabat, yang semoga dengan itu semakin kita mencintai para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka kita dudukkan terlebih dahulu siapa yang disebut sebagai sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para ulama menyebutkan bahwasanya definisi dari sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah man laqiyan nabiyya sallallahu alaihi wasallam mu'minan bihi wa mata ala dzalik. Seorang sahabat maknanya adalah yaitu siapa saja yang pernah berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam semasa ketika beliau masih hidup. Karena setelah wafatnya beliau tidak mungkin ada yang bisa berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan terjaga. Apabila ada orang-orang yang mengaku bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan terjaga, maka wajib didustakan, wajib dikatakan orang itu adalah pendusta. Siapapun dia, dengan gelar apapun dia, mengaku berjumpa dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan terjaga, maka dipastikan kedustaannya. Karena tidak ada satupun sahabat Nabi, istri-istri Nabi, putra-putri Nabi, atau sahabat-sahabat Nabi yang dicintai bertemu dengan Nabi setelah wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka yang pertama adalah orang yang berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah pertemukan kita dengan beliau di surganya kelak. Kemudian yang kedua, para sahabat maknanya adalah beriman dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setelah dia berjumpa dengan Nabi, dia beriman dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan yang ketiga, wa mata ala dzalik, dan dia mati di atas keimanannya itu. Dia membawa keimanannya sampai mati. Maka itulah yang disebut dengan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mendapatkan banyak sekali pujian dari Allah dan Rasulnya. Allah Azza wa Jalla memuji mereka di dalam firman-Nya di surat At-Taubah ayat yang ke-100, kata Allah Subhanahu wa taala, was-sabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina ittaba'uuhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu an wa a'adda lahum jannatin tajri tahtaha al-anhar khalidina fiha abada dzalikal fawzul azim. Kata Allah Subhanahu wa taala, dan orang-orang yang terdahulu yang awal-awal kali masuk Islam, yaitu para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, baik dari kalangan muhajirin atau dari kalangan ansar, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, maka Allah ridho kepada mereka dan mereka ridho kepada Allah. Allah persiapkan bagi mereka surga yang mengalir sungai-sungai di bawahnya. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Itulah kemenangan yang besar. Di dalam ayat ini Allah Azza wa Jalla menyebutkan tentang para sahabat dan orang-orang yang mengikuti para sahabat, menunjukkan bahwasanya mengikuti para sahabat, mengikuti pemahaman mereka, mengikuti bagaimana kita menjalankan Islam ini sebagaimana para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu adalah kewajiban di dalam beragama, bukan pilihan. Jangan kemudian kita mengatakan terserah saya menjalankan Islam ini dengan pemahaman siapa terserah saya. Saya menjadi muslim yang merdeka, tidak terikat dengan pemahaman siapapun. Tidak. Allah Subhanahu wa taala mewajibkan, mempersyaratkan surga hanya didapatkan bagi mereka yang mengikuti jalannya, mengikuti pemahamannya para sahabat, mengikuti akidahnya para sahabat, mengikuti ibadahnya para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena Allah menjanjikan
Surga, kata Allah dalam firman-Nya tadi, radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah ridho kepada mereka, wa a'adda lahum jannat. Allah siapkan bagi mereka surga yang mengalir sungai-sungai di bawahnya. Surga hanya didapat dengan jalannya para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini pujian yang luar biasa yang Allah berikan kepada para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dijadikan sebagai barometer kebenaran bagi umat-umat yang datang setelahnya, bagi kaum yang datang setelahnya. Bahkan ma'asyiral muslimin, Allah Subhanahu wa taala mengancam neraka bagi orang-orang yang mencoba untuk menyimpang dari jalannya para sahabat, dari jalannya generasi awal umat Islam ini. Allah Ta'ala berfirman dalam surah An-Nisa, kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa may yushaqiqir rasul min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghaira sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannama wa sa'at masira." Barang siapa yang menentang Rasul setelah dijelaskan kebenaran atasnya dan dia memilih jalan lain selain jalannya orang-orang yang beriman. Siapa yang dimaksud orang-orang beriman ketika ayat ini turun? Tidak ada jawaban lain selain para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka berarti maknanya dia memilih metode beragama lain, dia memilih pemahaman lain, dia memilih akidah yang lain selain akidahnya para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa ancamannya? Nuwallihi ma tawalla. Kami biarkan dia berpaling, kami biarkan dia tersesat. Wa nuslihi jahannam, dan di akhirat kami masukkan dia ke dalam neraka jahannam. Wa sa'at masira, dan itu seburuk-buruknya tempat. Di dalam surat Al-Baqarah, Allah Subhanahu wa taala bahkan menggandengkan keimanan harus seperti keimanannya para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak cukup seorang mengatakan cukuplah saya beriman, cukup saya dikatakan sebagai seorang muslim, selesai. Tidak. Harus Islamnya seperti Islamnya para sahabat, keimanannya, akidahnya seperti akidahnya para sahabat. Allah Azza wa Jalla mengatakan dalam surat Al-Baqarah, kata Allah, fa in amanu bimithli ma amantum bihi faqad ihtadaw. Apabila manusia-manusia itu beriman, cukup tidak sebagaimana keimanan kalian wahai para sahabat, maka sungguh mereka akan mendapatkan petunjuk. Sungguh mereka baru dikatakan berada di atas jalan kebenaran apabila akidahnya mengikuti para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak mengherankan jika keistimewaan sahabat demikian, karena para sahabat adalah kaum yang memang dipilih oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk menemani Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Orang-orang yang terbaik yang Allah jadikan hidup bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, berjuang bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma pernah mengatakan, "Man kana minkum mustannan falyatasanna bi ashabi Rasulillah Shallallahu Alaihi Wasallam." Barang siapa di antara kalian yang mencari suri tauladan, maka hendaklah dia menjadikan para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai figur-figur yang dia teladani, figur-figur yang dia idolakan. Kenapa demikian? Kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, fa innahum kanu abarra hadhil ummati quluba. Karena mereka para sahabat adalah orang-orang yang paling baik hatinya di antara semua umat Islam yang ada. Wa ahsanahum halan. Para sahabat adalah orang-orang yang paling baik kondisinya. Wa aqwamahum hadiya. Mereka adalah orang-orang yang paling lurus petunjuknya. Wa ahsanahum khuluqa, dan mereka adalah orang-orang yang terbaik akhlaknya. Qaumun ikhtarahumullah li suhbati nabiyhi sallallahu alaihi wasallam wa li iqamati dinih. Para sahabat adalah sekelompok kaum, sekelompok manusia yang sengaja dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menemani Rasul sallallahu alaihi wasallam dan untuk menegakkan agama ini. Fa'rifu lahum fadlahum. Kenali jasa-jasa mereka, kenali keutamaan-keutamaan para sahabat. Wattabi'uhum fi atharihim, dan ikutilah jalan mereka, ikutilah pemahaman mereka. Fa innahum kanu ala hudan mustaqim, karena mereka berada di atas jalan petunjuk yang lurus.
Jamaah ini dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi SAW telah menggambarkan dan telah menginformasikan tentang perpecahan yang terjadi pada umat beliau. Bahwasanya umat Islam akan terpecah belah, akan tercerai-berai, dan itu sunnatullah dengan segala hikmah yang Allah miliki. Namun Nabi SAW memberikan solusi. Bagaimana cara kita supaya selamat dari perpecahan, supaya selamat dari fitnah-fitnah perpecahan. Nabi SAW dalam hadisnya yang diriwayatkan dari sahabat Muawiyah bin Abi Sufyan, Nabi SAW mengatakan, wasataftariku hadhil ummah ala 73 firqah kulluha finnar illa wahidah. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, dan umatku, umat Islam akan terpecah menjadi 73 golongan. Semuanya terancam masuk neraka karena penyimpangan-penyimpangan yang ada pada mereka. Kecuali satu yang selamat, dan satu inilah yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan kemudian menjadi pluralisme di dalam agama Islam dengan mengatakan semua kelompok di dalam agama Islam benar. Jangan suka menyalah-nyalahkan, jangan suka menyesat-nyesatkan. Tidak, kelompok yang diridhoi oleh Allah hanya satu. Kelompok yang direkomendasikan oleh Nabi SAW hanya satu saja. Tidak dua, tidak tiga, tidak empat. Maka kenali ciri satu kelompok ini dan jadilah kita termasuk di antara kelompok tersebut. Apa cirinya kata Nabi SAW? Nabi SAW mengatakan cirinya, ma ana alaihi wa ashabi, yaitu mereka yang berada di atas jalanku dan jalannya para sahabat Nabi SAW. Maka jadilah kita orang-orang yang akidahnya ikuti akidah para sahabat Nabi SAW. Bagaimana para sahabat Nabi SAW memahami ayat-ayat Al-Quran? Mereka tidak memahami ayat-ayat Al-Quran dengan hawa nafsunya, dengan akalnya, dengan logikanya, dengan rasionya, tidak. Mereka memahami ayat-ayat Al-Quran dibimbing langsung oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Maka ikuti pemahaman mereka, ikuti akidah mereka. Dalam masalah ibadah, cek kembali ibadah-ibadah yang kita kerjakan. Apakah ibadah tersebut dikerjakan oleh para sahabat Nabi SAW? Apakah amalan-amalan yang selama ini kita laksanakan, apakah itu dikerjakan oleh para sahabat Nabi SAW ataukah tidak? Karena pertanyaannya, seandainya amalan yang kita kerjakan itu baik, tentu para sahabat yang lebih dulu mengerjakannya daripada kita. Karena mereka adalah orang-orang yang terdepan dalam melaksanakan kebaikan-kebaikan di dalam agama ini. Salat, kita melaksanakan salat. Kalau kita cek apakah para sahabat melaksanakannya? Tentu iya. Mereka yang lebih dulu melaksanakannya daripada kita. Semua amalan-amalan kita, mari semuanya kita cek. Apakah mengikuti para sahabat Nabi SAW? Kita berusaha untuk menjadi orang-orang yang senantiasa ittiba kepada Rasul SAW dengan jalannya para sahabat beliau ridwanullah alaihim jami'an. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dhanb fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Thumma amma ba'd. Begitu banyak kemuliaan para sahabat Nabi SAW yang tidak mungkin kita sebutkan satu persatu kemuliaan mereka. Namun wajib bagi seorang muslim menanamkan rasa cintanya kepada para sahabat Nabi SAW. Sebagaimana ini merupakan usul, landasan dasar akidah ahli sunnah wal jamaah. Kata Imam Abu Ja'far At-Tahawi dalam kitabnya Aqidah Tahawiyah, beliau mengatakan, wa nuhibbu ashab Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa la nufritu fi hubbi ahadin minhum. Dan kami ahlu sunnah mencintai para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam meskipun kami tidak ghulu, berlebih-lebihan dalam mencintai mereka. Wala natabarra fi ahadin minhum, dan kami
tidak membenci salah seorang pun di antara sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Wa nubghidu man yubghiduhum, dan wajib bagi ahlus sunnah untuk membenci siapa saja yang membenci para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka jelas di sini suatu kaum kelompok yang cirinya membenci para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, mencaci maki para sahabat Nabi, melaknat para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka wajib untuk kita benci mereka karena kecintaan kita kepada para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Siapakah mereka? Mereka adalah Syiah Rafidhah qatalahumullah, suatu kaum yang menisbatkan diri kepada Islam, namun kerjaan mereka adalah melaknat, mencaci maki, mendiskreditkan para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bahkan mengkafirkan mayoritas para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka wajib ahlus sunnah seorang muslim untuk membenci kelompok Syiah Rafidhah. Maka kalau dikatakan kok ceramahnya provokatif, kok dikatakan menebarkan kebencian, naam, iya, kita mengajak benci kepada kelompok yang membenci para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai bentuk kecintaan kita kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat Nabi radhiyallahu taala anhum. Beliau mengatakan wa nubghidu man yubghiduhum, kita membenci orang-orang yang membenci para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Wa hubbuhum dinun wa imanun wa ihsan, mencintai para sahabat adalah bagian daripada agama ini, merupakan kebaikan di dalam agama ini, dan mencintai para sahabat adalah termasuk kewajiban, termasuk hak seorang muslim kepada para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Wa bughdhuhum kufrun wa nifaqun wa tughyan, sebaliknya membenci para sahabat adalah kekufuran, kemunafikan, dan bentuk melampaui batas di dalam agama ini. Maka tidak heran kalau para ulama memvonis kelompok Syiah sebagai kelompok yang kafir, karena di antara kekafiran mereka adalah menganggap kafirnya para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Hal yang sama juga dikatakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Beliau mengatakan wa min usuli aqidati ahli sunnah wal jamaah salamatu qulubihim wa alsinatihim li ashabi Rasulillah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di antara pokok-pokok landasan ahlus sunnah wal jamaah, yaitu seorang ahlus sunnah wajib menjaga lisannya dan hatinya kepada para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Lisannya tidak mencaci maki para sahabat, dan hatinya senantiasa mencintai para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tidak membenci mereka. Kemudian Al-Imam Al-Auza'i rahimahullahu taala bahkan dengan tegas mengatakan idza ra'aitar rajula yantaqisu ahadan min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa'lam annahu zindiq. Kata beliau, apabila kau mendengar ada seseorang yang merendahkan seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukan semua sahabat, satu orang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dicela, dicaci maki, direndahkan kehormatannya, fa'lam annahu zindiq, maka ketahuilah orang itu adalah orang zindiq alias orang munafik. Ini sikap para ulama, tegas, tidak mencela-mencela seperti kebanyakan orang di zaman sekarang. Mereka mengatakan Syiah adalah saudara kita, kita sama Syiah sama-sama muslim, cuman beda madhab saja. Tidak, kita sama mereka sebagaimana kita dengan orang-orang kafir. Bahkan kebencian kita terhadap orang kafir, orang Syiah lebih besar daripada orang-orang kafir. Maka jangan tertipu dengan sandiwara-sandiwara mereka, seolah-olah mereka memerangi orang-orang Zionis, seolah-olah mereka memerangi orang-orang Yahudi. Padahal kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, Ar-Rafidhah, Syiah Rafidhah ma'a kulli aduwin lil muslimina daiman. Mereka itu sepanjang sejarah senantiasa berada di barisan musuh-musuh kaum muslimin, berada di barisan musuh-musuh kaum muslimin untuk menghancurkan kaum muslimin. Maka jamaah dimulakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita belajar dan membaca bagaimana kejinya lisan-lisan mereka kepada para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bahkan kepada ibunda kita Aisyah radhiyallahu taala anha yang mereka katakan sebagai zaniyah, sebagai wanita pezina. Siapa seorang muslim yang ridho ibundanya dikatakan sebagai pezina? Kok bisa orang demikian dijadikan sebagai saudara seiman, saudara seagama? Enggak sudi kita menjadikan mereka sebagai saudara. Yang harus kita jadikan mereka sebagai musuh.
Kalau kita membaca literatur mereka, ma'asyiral muslimin, kita sebutkan hanya sebagian saja di antara kekufuran-kekufuran mereka. Seorang pendeta mereka yang bernama Al-Majlisi, dalam kitabnya Biharul Anwar, dia mengatakan, la majala li'aqilin an yashukka fi kufri Umar ibn Khattab. Tidak ada alasan bagi orang yang cerdas untuk dia ragu akan kafirnya Umar ibn Khattab. Na'udzubillah. Terang-terangan mereka mengatakan bahwa Umar ibn Khattab adalah sosok yang kafir. Kemudian juga seorang pendeta mereka yang bernama Al-Bayadi juga mengatakan bahwasanya kana Umar kafiran yubtinul kufra wa yudhirul iman. Umar ibn Khattab adalah seorang kafir yang menyembunyikan kekufurannya dan menampakkan keislamannya. Na'udzubillah. Bahkan Al-Bahrani, salah seorang pendeta mereka, juga mengatakan, man la'ana Aba Bakrin wa Umar fi sabah lam yuktab lahu dhanbun hatta yumsiya. Barang siapa yang melaknat Abu Bakar dan Umar di pagi hari, maka tidak akan tercatat dosa baginya sampai sore hari. Wa man yal'anhuma fil masa lam yuktab lahu dhanbun hatta sabah. Dan barang siapa yang melaknat Abu Bakar dan Umar di sore hari, maka tidak akan tercatat dosa baginya sampai keesokan paginya. Ini agama mereka. Kalau mereka kemudian mengatakan bahwasanya kami juga mencintai para sahabat, maka kita katakan dusta. Tahu sedang menggunakan taqiyah alias kebohongan di dalam agama. Maka jangan tertipu sekali lagi ma'asyiral muslimin dengan propaganda-propaganda mereka. Tanamkan kebencian kepada mereka di dalam diri Anda dan kepada keluarga-keluarga Anda, kepada saudara-saudara Anda, bahwasanya mereka bukan muslim, mereka adalah orang-orang kafir yang ingin merusak Islam. Semoga Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan kita dari mereka, dan semoga Allah menyelamatkan negeri ini dari mereka dan menolong kaum muslimin dimanapun mereka berada. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat. Allahumma anta rabbuna la ilaha illa anta khalaqtana wa nahnu ibaduk wa nahnu ala ahdika wa wa'dika mastata'na na'udzu bika min syarri ma sana'na nabu'u laka bi ni'matika 'alaina wa nabu'u laka bi dhunubina faghfir lana fa innahu la yaghfirudz dzunuba illa ant. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinaba. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين واليهود والنصارى والروافض أعداءك أعداء الدين. اللهم شدد شملهم ومزق جمعهم وزلزل أقدامهم وألقي في قلوبهم الرعب إنك على كل شيء قدير. اللهم انصر المسلمين في فلسطين. اللهم انصر إخواننا المسلمين المستضعفين في فلسطين. اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم يا قوي يا عزيز. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. وقوموا لصلاتكم يرحمكم الله.